Katakanlah kalau kita sudah bisa melompat di sungai yang lebarnya 2 meter, ya targetnya tambah lagi kan begitu. Targetnya ya jangan 2 meter lagi ya, batasnya kan jadi 3 meter kan begitu. Ada yang bahkan kalau weekend yang seharusnya buat evaluasi diri, melihat ke belakang dan sebagainya dan seterusnya, malah dibuat party, buat seneng-seneng buat ini. Ya boleh-boleh saja sih, cuman itu sebenarnya tujuannya untuk itu gitu. Orang yang berdebat dengan dirinya sendiri ya, terutama dengan egonya, itu akan sangat berat untuk meningkatkan kapasitas diri. Oke Pak, kita kembali ke pembahasan tentang law of attraction. Ya, baik. Sebelumnya sudah pernah dibahas bahwa seberapa jauh kita perlu mengendalikan keinginan kita, seberapa jauh kita perlu berserah juga kepada semesta. Nah, Hmm. mungkin kita bisa kilas balik dulu, kita putar ulang dulu. Apakah kita harus mengizinkan diri kita untuk menginginkan itu? Nah, katanya tadi itu ada kontrolnya dari Hmm. diri kita. Berapa jauh kan begitu ya? Boleh saya cerita sedikit ya? Jadi begini, kalau saya kilaskan ya ceritanya, kenapa sih kejadian itu bisa terjadi di kehidupan kita, padahal saya tidak menginginkan kan seperti itu ya, kurang lebihnya. Sering. Lo kok bisa kejadiannya seperti itu sih? Padahal saya nggak pernah menginginkan itu, saya tidak pernah memikirkan itu, kurang lebihnya kayak gitu ya. Di dalam pikiran kita itu seperti komputer lah. Jadi semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu sudah diprogram di dalam diri kita dan diri kita sendiri yang program secara tidak sadar. Oke. Nah, ketika dipencet play start itu akan terjadi. Nah, masalahnya start aplikasi berjalan itu kita nggak sadar gitu. Jadi apapun yang kita pikirkan, kita masukkan, kita programkan di dalam pikiran kita itu terjadi di dalam kehidupan kita secara yang kebanyakan orang tidak sadar kan begitu. Oke. Nah, dari situ kita bisa istilahnya harus disadari itu kejadiannya seperti itu dulu. Jadi berevaluasi lah dari situ. Nah, kalau kita menyadari cara kerja semesta yang terkait dengan kejadian di kehidupan kita itu seperti itu, nah baru kita bisa berpikir bagaimana kalau kita bisa mengontrol apa yang akan terjadi untuk kehidupan kita. Kan begitu jadinya pertanyaannya. Bagaimana kalau kita bisa mengontrol kan begitu. Betul. Nah, jadi ini kita bahas law of attraction ya jadinya. Nah, ini yang sering dulu berapa tahun yang lalu lah itu sangat ngetop ya. Jadi uh, kalau dalam bahasa uh, bahasa hipnoterapis itu disugesti ya. Jadi sugesti Oke. dulu. Apa kita menginginkan apa, misalnya benda apa kan gitu. Contoh aja misalnya apa? Biar lebih Tas. enak. Tas ya, tas ya. Atau saya cerita aja deh law of attraction dari diri saya. Yang lucu ya, ada yang lucu, ada yang ini. Karena sudah terjadi mungkin ratusan kali ya sudah sejak ini. Jadi saya menempatkan mobil New Beetle itu di samping tempat tidur saya, bedside itu New Beetle warna merah kan waktu itu. Nah bahkan waktu itu yang jual nggak ada karena sosmed waktu itu nggak ada, belum ada, dan saya sangat menginginkan mobil itu kan begitu. Seneng lah saya dengan itu. Nah suatu saat uh, entah gimana datang sobekan koran, ada iklan New Beetle dijual. Itu pun di Jogja barangnya begitu ya. Itu juga cuma satu dijual. Nah, saya langsung mikir,
nggak ada tahunnya ya di situ ya, nggak ada tahunnya. Ah ini tak coba lah. Tiba-tiba kok pengen lihat mobil itu. Nah ternyata ketika saya lihat di sana persis dengan harga yang terjangkau juga kan begitu. Akhirnya itu saya beli kan begitu. Nah dari situ saking senengnya saya beli lagi yang diecast-nya, mobil-mobilan kecil tuh warna sama merah juga. Saya taruh di sampingnya. Saking senengnya ya. Jadi saya punya satu yang aslinya dan mainannya dua di bedside. Kurang lebih 1 bulan lah teman saya yang dari Jakarta itu nelpon tiba-tiba. Nan, ini ada mobil New Beetle bagus banget. Dia kilometernya baru berapa lah waktu itu, 14.000 kan begitu ya. Iya, terus bagus banget karena nggak dipakai sama apa namanya pemiliknya, dia sebagai kelangganan aja kan. Terus yang bener, padahal saya ini udah tahunan nggak kontak teman saya ini, gitu loh. Tiba-tiba dia telepon kan tahu nomor HP saya juga saya surprise kan begitu. Singkat cerita saya ke sana bener saya lihat benar-benar bagus dan cocok harga ya sudah saya bawa pulang. Jadi 2 mobil asli dan 2 mobil mainan. Setelah itu saya nggak nambah lagi. Nanti garasinya Udah nambah lagi dong. udah. Jadi karena mungkin nggak cukup lah. Saya sudah punya mobil lainnya juga kan begitu. Nah, dari situ kenapa bisa terjadi? Ini bukan law of attraction saya yang pertama, tapi itu yang udah kesekian kali ya. Jadi mungkin jadi mudah terjadi karena kita sudah biasa, sudah menguasai ya skillnya seperti itu. Nah, eh, bahasa yang tadi kita bagaimana kita pasrah pada kehidupan. Nah, kadang-kadang kadang-kadang yang sering saya ngobrol sama teman bahasa pasrah itu menyerah gitu loh. Jadi kadang-kadang aku pasrah wah ini menyerah. Pasrah atau menyerah itu beda, sangat berbeda. Ya. Kalau bahasa saya pasrah ya memang benar-benar pasrah, artinya memang yakin sekali nanti semesta yang akan bekerja untuk mewujudkan hal tersebut kan begitu itu pasrah kan begitu ya. Ketika kita sudah pantas, jamin 100% kita akan mendapatkan gitu. Apakah kita perlu membahas step-stepnya atau cuma cerita aja atau gimana? Ada pertanyaan lain? Boleh Pak. Sebenarnya juga saya cukup kepo ya. Apa saya harus beli mobil mainan juga? Lalu saya taruh di sebelah kasur. Tidak harus seperti itu, tidak harus seperti itu. Mungkin dibandingkan step-stepnya kita bisa pelan-pelan dulu ya Pak. Kira-kira bagaimana cara kita membuat alam bawah sadar kita tuh percaya bahwa kita tuh layak mendapatkan ini. Jadi kan mungkin ada hal-hal yang jauh di luar kemampuan kita saat ini mungkin, tapi karena kita punya tekad yang kuat dan juga istilahnya ya tadi tuh pasrah, maksudnya berserah ya istilahnya, pasrah kepada semesta, lalu sebenarnya kita tuh layak kok mendapatkan itu. Nah, alam bawah sadar dengan logika itu bukan bertentangan ya, tapi berjalan berdampingan. Hanya saja ketika kita lebih kuat dengan logika, alam bawah sadar ini nggak jalan gitu. Kalau kita berjalan dengan kekuatan keyakinan, bahasa saya ya, dengan keyakinan, maka logikanya ini turun. Percaya dan tahu bedanya apa? Nah, kita tahu kita punya tangan dua, atau kita percaya kita punya tangan dua. Kita tahu kita punya tangan dua. Tahu apa percaya? Gitu. Tahu dan percaya. Tahu sih. Mungkin yang kelihatan itu karena kita tahu. Ya, karena kita tahu dan percaya. Percaya itu kan kita nggak yakin di dalamnya kan begitu. Jadi kita bahasanya percaya. Kita percaya pada Tuhan. Kita percaya pada semesta. Kita percaya karena kita tidak yakin nih. Bukan tidak yakin, karena kita tidak tahu. Tidak tahu, jadi kita percaya.
Karena kita tahu, karena kita tidak tahu, makanya kita percaya. Saya percaya orang itu orang baik. Tapi tahukah saya dia orang baik? Belum tentu kan? Begitu. Nah, ini di level bukan di level, di stage yang berbeda kan begitu. Nah, kalau kita terlalu sering menggunakan logika akan bergeser di stage ini. Agak lumayan apa ya? Lumayan berat untuk usahanya begitu. Karena ini di level keyakinan, di level kepercayaan. Begitu. Nah, ketika kita sudah percaya bahwa apa istilahnya keinginan kita ya, kita pengennya apa kan, kita visualisasi, kita masukkan ke alam bawah sadar. Nah, masalahnya adalah untuk bisa masuk ke alam bawah sadar itu yang kita nggak tahu kalau tidak pernah dilatih kan begitu. Jadi apakah dia masuk ke alam bawah sadar kita atau belum, kita nggak tahu. Nah, disitulah tingkat kepasrahannya gitu. Jadi begini, kalau kita logika, wah nanti gini ya udah selesai, nggak ini lagi gitu. Nanti gimana ya ini ya. Nah itu udah nggak ini. Tapi kalau kita benar-benar pasrah atau berserah lah begitu, terus kita gini, nah itu tidak 1-2 kali ya, dilakukan berapa kali kan begitu, dan kita yakini benar, ada satu step lagi nih. Ini pasti terjadi, tidak bisa enggak, baik buruk gitu loh. Ada satu hal ya, ini menarik ya, ada kaitannya dengan itu juga ya. Ini hukum semesta. Di satu negara ada anak kembar dilahirkan, dia dinamai sama, siapalah Edi apa itu last name-nya siapa gitu ya. Tapi sejak kecil terpisah, ya kan? Sejak kecil terpisah. Nah, ketika 25 tahun kemudian bertemu kembali, nasibnya sama persis. Dia punya istri namanya Jasmine, siapa tuh Jasmine ya. Sama persis. Istrinya ini juga Jasmine, ini kerja sebagai guru, ini juga sebagai guru gitu. Unik ya? Sangat unik, oke. Unik. Nah itu salah satu rahasia semesta lagi. Dan saya yakin itu, saya percaya karena saya juga mempelajari hal itu. Nah, kenapa begitu? Bisa karena dia dari kecilnya programnya sama, nama sama, ini sama, kelahiran sama kan begitu. Kalau kembar identik, di nama identik, nasibnya sama. Bisa begitu. Kok bisa? Iya, bisa. Nah, kembali lagi kepada visualisasi ya. Jadi kita visualisasikan dulu keinginan kita seperti apa. Nah, nanti begitu sudah masuk, tahap yang paling penting adalah menerima, pasrah dan menerima. Pasrah dulu, yakin. Menerima, yakin bahwa itu sudah terjadi. Berarti di pikiran kita menerima bahwa oh ini sudah terjadi. Nah, rasa itulah yang harus dimunculkan. Rasa sudah terjadi itu seperti apa kalau kita menerima. Nah, kalau kita kuat di logika, ini akan bertentangan. Nah, kalau belum terima kok gimana kan gitu ya, saja kayak gitu. Nah, jadi ya itulah. Jadi ada beberapa hal yang memang orang agak sulit memanifestasi karena ya hal-hal seperti itu gitu. Nggak tahu bentuknya kayak apa kok. Nah, bisa ya tahu, kan? Bisa menerima. Jadi misalnya saya sudah punyai mobil yang saya impikan, itu rasanya seperti apa? Nah, itulah tombol ini. Dan ini nggak bisa berpura-pura dan nggak bisa dibohongi gitu. Alam bawah sadar itu nggak bisa dibohongi. Oh, saya udah. Ketika ini sudah
bener, rasa diterima, terus rasa ucap syukur kan begitu ya. Itu nanti itu akan terjadi, caranya muncul gitu. Caranya muncul sendiri. Nah itu kita take action. Gitu, take actionnya. Nah, ya nggak bisa muncul tiba-tiba muncul, ya harus ada prosesnya bagian action, gitu. Nah biasanya ini yang actionnya itu sangat mudah lah, sangat sebagian inilah yang cuman sepertiga dari sekian banyak rangkaian usahanya kan seperti itu. Ini berkaitan juga dengan pembahasan kita sebelumnya, pernah tentang memantaskan diri, ya kan Pak? Kita pernah membahas bagaimana untuk mencapai ke suatu state atau mencapai suatu keinginan gitu, kita harus tahu dulu apa yang dibutuhkan di state itu. Apakah ketika kita mau jadi katakanlah jadi manajer atau misalnya dapat gelar S2, S3, kita harus tahu juga nih yang dibutuhkan apa, belajar. Jadi kita juga harus punya skill-skill yang dibutuhkan. Nah itu kan ada prosesnya juga di situ sebenarnya. Tapi kita juga tahu bahwa oh ya, untuk menjadi manajer ini yang dibutuhkan. Jadi tadi mungkin berjalan berdampingan ya. Ketika keinginan itu tinggi, tapi juga perlu ada proses yang berjalan juga di kitanya. Betul. Nanti kalau misalnya keinginan kita itu adalah sesuatu yang level lah, misalnya jabatan atau apa gitu ya. Mungkin ya seperti kemarin ya, to be dan to have ya. Nah, to be misalnya begitu ya. Ketika kita visualisasikan, kita afirmasi, kita sugesti ke diri kita sendiri, kan begitu, kita bayangkan lah, kita sudah manajer, kita rasakan, dan seterusnya. Nanti yang muncul itu adalah caranya. Kamu belajar ini, gitu. Ya bukan langsung ditawari, itu enggak seperti itu. Actionnya kan seperti itu, nanti muncul. Oh coba belajar ini. Nah disitulah kita butuh kepekaan, kesadaran. Oh ini toh kan begitu. Jadi begitu. Kalau misalnya itu benda, nanti muncul juga caranya, actionnya. Oh begini, harus begini, kontak ini, kontak itu. Gitu. Bukan jalannya. Nek benda kan lebih simpel ya. Tapi misalnya stage atau lokasi atau pengen pergi kemana, itu nanti ya muncul itunya lagi, ininya. Actionnya harus apa saja, tindakannya. Akan lebih ke situ. Katakanlah kita kan punya banyak keinginan nih, pasti dalam hidup ini ya. Kalau sudah mencapai ini, tiba-tiba pengen ini. Wajar itu. Iya, sama aja. Mungkin saya juga karena lagi di state itu sih Pak. Kira-kira bagaimana cara kita memfokuskan keinginan ini yang benar-benar diinginkan itu seperti apa dengan alam bawah sadar kita? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Pikiran kita itu seperti senter, Mbak. Namanya fokus nggak bisa ke beberapa hal, hanya satu hal. Jadi kalau kita anggaplah ini gelap gitu ya, kita senteri. Yang kita lihat kan cuma satu, misalnya center ke sana. Oh, ini ada gelas. Oh, ini ada sepatu. Kalau keinginan kita banyak, nanti kita nggak akan dapat apa-apa sama sekali, karena nggak bisa sekali waktu itu. Harus satu-satu. Karena yang disenteri kelihatan, no? Fokusnya di sana. Oh, disenteri sana. Oh, yang kelihatan itu. Satu-satu. Nah, makanya itu disebut step by step kan, dari kecil begitu. Nanti kalau dalam alam bawah sadar kita pun kita bagaimana cara kita turn on si center ini supaya oh saya tuh sebenarnya pengennya ini itu perlu diprioritaskan seperti apa tuh. Kadang-kadang saya juga masih bingung Pak, karena misalnya kayak saya sering banget diomongin kamu tuh masih muda, cobalah ini itu. Nah kadang-kadang saya juga istilahnya jadi lost dah. Ini kembali ke episode sebelumnya malah. Saya jadi lost karena saya pengen mencoba segala hal dalam satu waktu, tapi nggak mungkin tadi kan juga dibilang satu persatu. Nah, berbicara dengan diri sendiri pun itu prosesnya seperti apa juga saya masih menimbang-nimbang gitu. Bagaimana saya harus memilih
gitu, untuk mewujudkan gitu. Ini ada kaitannya dengan experience ya. Kalau di situ nanti kita seperti mencicipi makanan lah istilahnya. Seperti yang saya sampaikan dulu. Kalau kita cicipi dulu makanan ini satu. Oh, nggak enak. Oh, ini enak. Oh, ini nggak enak. Oh, ini enak. Oh, ini enak. Kayaknya lebih cocok yang ini, kan begitu. Nah itu sih sah-sah saja, nggak apa-apa. Tidak masalah. Cuman ketika kata hati mengatakan, oh saya yakinnya di sini, kan begitu. Itu yang harus bisa bisa diyakini lah begitu. Kadang-kadang memang kalau kita nggak fokus ke banyak ini, kita nggak bisa merasakan. Jadi benar-benar satu cicipi dulu, oh ini benar-benar, oh enak-enak, satu-satu ini lagi, oh ini. Sepertinya saya yakin di sini, kan begitu. Coba lagi kan di situ, begitu. Diulang berapa kali kan begitu, sambil kita evaluasi diri. Oh yakin saya di sini udah, begitu. Mendengarkan kata hati itu juga salah satu hal yang penting juga, Pak. Iya, betul. Saya harus mendengarkan kata hati saya sendiri. Jadi setelah ini lebih sering self talk dan juga berpikir. Seperti yang saya sampaikan, kata hati itu tidak gampang kita dengarkan. Yang gampang itu kata emosi, kata amarah, kata iri, kata frustrasi, kata kecewa itu. Ya saya tidak juga selalu benar kan begitu dalam membaca itu, karena yang salah itu selalu membacanya, mendengarkannya, bukan kata hatinya, kan begitu. Nah nanti itu bisa dilatih ketika kita sudah benar-benar tenang di tahap evaluasi, kan begitu. Misalnya malam sebelum tidur, kan begitu ya, itu direnungkan, memang betul-betul butuh ketenangan. Nah setelah tenang seperti itu, oh saya pengennya ini, baru disugesti, afirmasi ke alam bawah sadar, masuk, saya pengennya itu. Dari hal-hal kecil nanti akan, ketika kita sudah tahu siklusnya, nanti akan lebih mudah gitu. Saya cerita yang LOA yang lucu ya, bukan lucu sih, artinya menarik begini. Menarik lah, gitu. Unik ya. Okay. Jadi begini, ada dua hal sih. Saya tuh dulu suka minum minuman saset ya. Jadi saya pakai guntingnya itu gunting benang itu loh, yang bukan pakai ini, yang melengkung gitu. Yang melengkung itu yang cuma diginiin. Nah, cuman gunting itu kebanyakan made in China dan 1 minggu itu sudah karatan. Saya bolak-balik lihat ini, bolak-balik karatan, harus bersihin, beli lagi, bersihin. Kok cepet banget. Akhirnya saya lihat, saya sugesti lah, ada nggak sih yang lebih bagus ini, yang bagus lah, made in mana gitu, yang lebih ini lebih berkualitas kan begitu kan. Ya akhirnya setelah itu saya mesemkan lah, menebarkan ke semesta bahasanya kan begitu ya. Udah habis itu pasrah, bener kan, udah hilang, udah nggak inget lagi. Seminggu kemudian saya mengunjungi ibu ya, ibu saya di rumah ibu di Klaten kan begitu ya. Terus saya lagi main HP gini, baca artikel gitu kan, santai lah gitu. Tiba-tiba kakak saya datang, kakak saya cowok kan, Nan, ini oleh-oleh buat kamu, aku dari Jepang barusan pulang kan begitu. Wih, memang dia sering ke Jepang karena dia dulu kuliahnya di sana dan hidupnya di sana. Terus wih, apa ini kan begitu, saya berpikir, saya buka gunting made in Japan, persis guntingnya seperti itu. Saya pikir-pikir, udah kakak saya cowok,
mulai gunting-gunting kayak gitu. Kan aneh gitu loh. Ini gimana sih kan begitu. Jadi artinya eh, ya kejadian itu jadi saya sangat yakin sekarang. Sangat yakin. Dia sendiri juga bingung. Kok aku pengen kok kayak kue iki ya ngono. Aku juga enggak tahu kan begitu. Artinya dia juga pengen pokoknya ini untuk danan. Padahal dia bawa oleh-oleh yang lain untuk yang lain kan begitu. Tapi bisa kepas. Pas ya. Heeh. Dan itu saya simpan sampai sekarang. Karena unik. Itu yang paling unik kan gitu. Kok ya kalau bahasa Jawa kok dilalah. Kok dilalah gitu. Ya Pas sekali. ada satu lagi yang unik besok lah saya ceritakan itu. Oke, kita simpan untuk next-nya berarti. Ini Itu. menarik juga Pak, karena tadi Bapak sempat membahas juga proses dari kitanya memprogram diri seperti apa, Ya. lalu ya udah berpasrah gitu kan. Ya. Nah, ketika kita menghadapi hambatan dalam proses itu, katakanlah dalam actionnya itu tadi, ketika kita menghadapi hambatan, bagaimana caranya kita tahu bahwa itu tuh pertanda, apakah pertanda kita harus menghadapi tantangannya atau itu sebenarnya kita disuruh stop? Apa itu sebenarnya nggak baik untuk kita? Kan itu bisa jadi pertanda ini wasting time nih sebenarnya atau gimana gitu. Saya cukup ini sih Pak, ke-trigger juga tadi sempat tenang karena ketika proses itu berjalan lancar itu kan berarti semesta sudah mendukung dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya nggak berjalan lancar gimana ya? Nah, itu yang pertanyaan yang muncul di saya. Kalau misalnya tiba-tiba ada hambatan, apakah artinya oh ini cobaan nih supaya kita bisa istilahnya diyakinkan kita harus terabas gitu kan istilahnya, atau sebenarnya itu pertanda nggak usah itu stop gitu. Ya dulu saya juga sempat bertanya seperti itu ya, mungkin dalam kehidupan kita hanya ada dua ya, plus minus, atas bawah, kanan kiri dan sebagainya. Coba kalau kita misalnya melihat tangan kita di sini ya, coba kita praktekkan ya. Oke, boleh. Ini ya, atau gini ya, boleh. Boleh. Kita fokusnya ke sini. Kayak lurus. Yang lain kelihatan blur nggak? Ya. Nah, dari situ kan kita bisa menjawab. Kalau fokus kita kepada hambatan, nanti itu akan terafirmasi, malah benar jadi itu yang jadi LOA-nya, kan begitu. Paham nggak maksud saya? Kalau misalnya ada hambatan, berarti itu kan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, itu jadi LOA kan, jadi dari menarik kita, hambatan itu ditarik untuk kita. oh. Paham ya? Wah, malah jadi hambatan itu yang kita manifestasikan. Iya, dipikir itu adalah satu jalan. Enggak. Itu karena hambatan ya kita juga yang narik kan gitu. Karena kita memikirkan di situ. Makanya fokus itu hanya positif. Hal positif. Berarti sebenarnya kita punya kontrol juga atas hal-hal yang menghambat kita untuk mencapai itu. Oh, ini insight menarik juga nih Pak. Karena kalau kita terlalu sering, artinya wah itu mikir yang nanti bagaimana ya kan? Ya ini akan masuk nanti ke dalam bahasa dari kita, malah itu yang di awal-awal saya dulu juga seperti itu. Gitu. Makanya saya ingat selalu seperti ini kan. Nanti yang lain blur. Karena kita tujuannya arahnya ke situ. Kalau kita nggak melihat ini yang lain, ya ini yang blur kan begitu jadinya. Betul, jadi nggak sadar kalau saya goalnya ada di situ. Oke. Blur itu apa sih? Buram ya? Buram. Jadi kabur gitu. Iya. Oke. Karena kadang juga saya mendapatkan cerita-cerita dari teman-teman kalau katakanlah dia pengen diterima di perusahaan A atau dia pengen berhasil skill A gitu. Tapi terus ada hambatan-hambatan yang terjadi dan itu jatuhnya kan kalau misalnya kita lihat secara istilahnya secara ya dari luar gitu kan, secara general yaitu hambatan yang lika-liku kehidupan yang lain sebagainya. Tapi keinginan itu kan tetap ada di situ sebenarnya. Nah, ini insight menarik karena sebenarnya kita pun yang memanifestasikan hal itu untuk istilahnya ya what if itu tadi ya, kayak kita terlalu memikirkan nah kalau gini gimana ya, kalau ada tiba-tiba seperti ini bagaimana ya, karena fokusnya ke situ.
Sedangkan kita nggak memikirkan, oh kalau kita sudah mencapai itu perasaannya seperti apa, bersyukurnya seperti apa, kan itu juga mempengaruhi. Ya bukan berarti nggak ada hambatan, pasti ada hambatan. Tapi ketika itu blur, itu sudah bukan menjadi hambatan bahasanya kan begitu. Karena kita fokusnya ngelihatnya kan yang tujuannya kan. Tujuannya, betul. Nah itu yang paling penting adalah fokusnya. Karena yang kayak gini-gini ini bahaya nanti kalau dimasukkan gitu. Malah nanti kan makanya orang yang sering ini kan karena dia berputar di situ. Berputar di situ memikirkan itu terus kan gitu. Akhirnya kayak gini. Makanya saya sebagai hipnoterapis sih juga ya, saya belajar juga. Kadang-kadang kalau ada klien yang curhat seperti itu, ini akan sangat berat buat saya karena takutnya nanti masuk ke alam bawah sadar kan begitu kan. Itu kan selalu hal-hal yang negatif kan begitu. Jadi kadang-kadang setelah itu saya membersihkan diri kan begitu, agak lama juga kan gitu. Ya meyakinkan bahwa sudah bersih lah gitu. Gitu kira-kira. Jadi diisi hal-hal yang ini aja lah. Yang positif. Yang positif aja. Kita masukkan. Oke. Ya. Selagi itu juga keluar dari diri kita dan isi hati kita juga. Iya. Kita bisa mencapainya dengan dukungan semesta juga. Jadi ketika temannya tadi bicara itu, semakin sering dibicarakan diskusi itu malah itu yang akan terus nanti berkutat. Jadi bukan di sini. Harus hati-hati ya kalau misalnya berbicara yang positif-positif aja gitu. Jadi saya jarang sekali bicara tentang hal itu. Ya bicara yang ini gitu loh. Ketika ada sesuatu, kadang-kadang saya malah nggak cuek, nggak tidak saya lihat gitu loh, sama sekali. Saya tinggalkan begitu. Kita sekuat itu juga ya, istilahnya kekuatan pikiran kita dan Iya, juga kekuatan apa yang kita bicara. Nggak bisa menghindar karena ternyata kita sendiri yang ini. Jadi misalnya itu pun terjadi, saya mikirnya begini, oh itu program saya yang dulu berarti kan. Memang ya sudah kan begitu. Diulang lagi sekarang yang lebih ini kan begitu. Langsung throwback, langsung memikirkan nih apa nih yang udah diomongin nih, jangan negatif deh. Oke, berarti kita tadi sudah membahas tentang law of attraction dari pilihan-pilihan kita. Kalau misalnya mau fokus ke satu ya silahkan diusahakan seperti apa, dan kita tahu istilahnya kelayakan atau kepantasan kita untuk mendapatkan itu harus dipikirkan juga ketika memulai untuk mewujudkannya. Dan juga tadi visualisasi itu juga menurut saya hal yang cukup krusial dan penting ya. Karena ketika menginginkan sesuatu kita harus tahu juga, oh ketika saya mendapatkan itu saya akan ngapain, saya akan berperilaku seperti apa, dan ya bersyukurlah kalau itu berfungsi juga, berguna untuk orang lain ya. Dan mau nggak mau pasti akan didukung semesta kok gitu. Istilahnya secara dari dalam diri kita, dari alam bawah sadar pun akan mendukung gitu. Itu juga ya memang, tapi sesuatu yang kita kita sugestikan, kita afirmasikan itu juga harus jelas ya Mbak Deta. Jadi beberapa waktu yang lalu ada sahabat ya, teman konsultasi, simpel sekali, Pak saya ingin kaya gitu. Nah, saya agak diam sebentar. tercengang. Kaya itu kan absurd ya, artinya nggak jelas kan. Kaya itu yang bagaimana? Yang banyak duit. Duitnya berapa? Nah, dari situ dia malah nggak bisa nyebut. Nah, keinginan aja nggak bisa disebut kan. Gimana bisa memikirkan kan begitu. Ya, makanya harus jelas. Misalnya pengen berapa? 100 juta, 200 juta, 300 juta. Harus bisa dibuat spesifik. Dan itu harus detail begitu. Jadi nggak bisa saya pengen ini gitu, yang ngawang-ngawang gitu, itu nggak bisa. Ini menarik sih. Berarti ada juga nih prakteknya yang bisa kita usahakan juga ya, dari istilahnya dari diri kita masing-masing. Mungkin juga teman-teman yang mendengarkan ketika memiliki keinginan
Coba dispesifikasikan terlebih dahulu. Ya, spesifik. Ya, Pengennya apa? jelas. Jelas. Oke. Semakin jelas dan semakin kita yakin, ya semakin cepat itu akan terwujud. Ya tinggal melatih aja kalau kita sudah yakin. Hanya saja jangan terlalu banyak pakai logika, karena kita nggak begini. Kita tidak tahu cara kerja listrik, tapi kita bisa memanfaatkan listrik itu untuk apa? Untuk penerangan, untuk ngidupin AC, untuk masak, untuk ya segala macam kan begitu. Nah, kalau logika kita terlalu memikirkan gimana kok bisa listrik itu bekerja, ya nanti ini nggak bermanfaat begitu loh. Yang penting kan sudah ada itu, yakin bisa bekerja kan begitu. Gitu. Kadang-kadang logika itu yang menghalangi. Kita terlalu banyak berpikir consideration di balik itu. Ada orang-orang yang memang kuat di logikanya ya. Jadi yang hal-hal seperti ini ketika dia tidak masuk di dalam belum dijelaskan secara saintifik, dia akan menolak logikanya gitu. Tapi kalau ada orang yang lebih gampang disugesti, ya malah lebih enak gitu lah. Gitu kurang lebihnya. Ini menarik ya. Tadi juga tentang logika dan juga keyakinan dalam diri itu sebenarnya berjalan berdampingan, bukan yang berkebalikan atau apa. Tapi ketika logika berjalan, sebenarnya keyakinan itu juga fokus juga sih sebenarnya. Oke, ada itu. Dua. Jadi fokusnya logika ya logika yang jalan. Ketika fokusnya yang keyakinan, ini yang jalan kan begitu. Tergantung senternya mau nyenterin yang logika atau nyenterin yang keyakinan gitu. Nah memang kita dikasih dua itu kan bisa digunakan untuk hal apa, ini untuk hal apa kan begitu. Cukup daging pembicaraan dari ini, cukup banyak yang bisa diambil juga. Kita juga tetap membuka pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira masuk mungkin tentang tadi law of attraction, lalu juga cara-caranya. Mungkin karena kita tidak bisa membahas secara lebih dalam ya Pak. Lebih detail lah, lebih step by step itu akan butuh waktu yang lebih panjang. Tuh. Waktu yang panjang. Nah, nanti nanti kita bisa mungkin menelaahnya kita jabarkan juga bisa Pak di episode selanjutnya, mungkin dari topik-topik yang kita bahas juga. Nah, nanti kita bisa lebih detail gitu di situ. Tapi untuk sekarang kita pembahasan law of attraction sudah cukup banyak yang kita dapatkan hari ini. Mungkin teman-teman juga bisa dimarinasi dulu, diterapkan dulu apa yang sudah kita dapatkan hari diendapkan. Iya, diendapkan terlebih dahulu. Baik, mungkin segitu dulu ya Pak untuk episode kali ini. Semoga juga membantu teman-teman dalam memanifestasikan keinginan-keinginan. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman semua.